Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan dan mempresentasikan karya tulis ilmiah literasi digital Internet of Things dalam kesehatan. Di sini saya tidak sendiri. Perkenalkan nama saya adalah Hanif Edi Rasman dengan NIM 2404378. Di sini saya tidak sendiri. Saya di sini bersama teman-teman saya yaitu Farah Aulia Kirana dengan NIM 2400748, Nael Syafar Sahli dengan NIM 2404183, dan Rafa Mauzaki Hanebu dengan NIM 2469097. Di sini mungkin kita bisa langsung saja ke arah latar belakang kenapa kami membahas ini. Jadi latar belakang perkembangan terkait informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sektor termasuk kesehatan. Salah satu teknologi yang berkembang adalah Internet of Things. Internet of Things dalam bidang kesehatan memungkinkan perangkat medis untuk saling berhubung dan berbagi data secara real time, meningkatkan efisiensi layanan, serta memungkinkan pemantauan pasien secara lebih akurat. Dengan IoT optik dalam kesehatan, pasien dan dokter bisa saling membagikan data-data yang dibutuhkan oleh pasien A maupun pasien B. Penyakit apa yang dialami pasien A dan penyakit apa yang dialami pasien B. Begitu pula dengan rumah sakit. Rumah sakit bisa mengirimkan data yang ada di pasien maupun di rumah sakit A ke rumah sakit B. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan yang cepat dan akurat, penerapan IoT menjadi solusi yang sangat relevan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Goten et al. Pada tahun 2018, IoT dalam bidang kesehatan tidak hanya terbatas pada pemantauan pasien saja, tetapi juga mencakup analisis data medis secara otomatis, pemantauan alat medis, dan prediksi penyakit berdasarkan kecerdasan buatan. Jadi, saat kita mengembangkan IoT dalam ini, kita tidak perlu juga membutuhkan turun tangan dokter. Dokter hanya memberikan data saja kepada AI ini. Kita sebagai pasien akan mengelola apakah kita ini penyakit apa, apakahnya itu kronis. Teknologi ini juga membantu dalam manajemen rumah sakit dan efisiensi sistem operasional dan mengurangi beban administratif tenaga medis. Seperti yang saya jelaskan, dengan adanya teknologi ini, kita tidak perlu repot-repot untuk mengirimkan data-data pasien dan data-data dokter kita. Dan juga sistem operasional. Tidak perlu menyewa terlalu banyak dokter untuk menangani penyakit. Hanya cukup beberapa dokter untuk sistem dan juga untuk kebutuhan darurat dari pasien. Dan menggunakan beban alternatif tenaga medis yang otomatis tenaga medis sangat bisa diperlukan di kerja sana. Selain itu, perkembangan teknologi 5G semakin mendorong alusi IoT dan kesehatan, kecepatan transfer data yang tinggi, setara latensi yang rendah, memungkinkan pemantauan secara efisiensi akurat dan waktu yang nyata. Jadi, dengan adanya 5G ini, kita bisa langsung mengirim tanpa ada terkendala koneksi seperti nolek ataupun jaringan lainnya. Seiring dengan peningkatan populasi lansia dan meningkatkan kasus penyakit kronis, IoT dapat berperan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan perpanjang harapan hidup pasien. Dengan adanya teknologi baru ini, kita bisa memungkinkan penyakit yang sudah kronis, penyakit yang sudah bisa disembuhkan, bisa jadi disembuhkan. Penyakit yang hidup lansianya tua, udah sakit-sakitan, udah tidak berdaya, dengan adanya teknologi ini, yang hidup lansia pun bisa hidup sehat dan kuat di usia lansianya dan memperpanjang hidup pasien. Mungkin itu saja kenapa kita membahas IoT dalam bidang kesehatan. Mungkin untuk rumusan masalahnya bisa dilanjutkan oleh Rafa. Oke, terima kasih Hanif. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi selanjutnya ada permasalahan dan atau masalah rumusan masalah. Jadi di sini kelompok kami telah merangkai dan menyederhanakan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada menjadi 3 poin permasalahan utama. Yaitu yang pertama, bagaimana sih konsep dasar IoT dalam kesehatan? Dalam bidang kesehatan itu. Terus yang kedua, apa saja penerapan IoT dalam sistem kesehatan?
Dan yang ketiga, apa saja manfaat dan tantangan dalam penerapan IoT dalam kesehatan? Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi konsep dasar IoT dalam bidang kesehatan. Yang kedua, menganalisis berbagai penerapan IoT dalam sistem kesehatan. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan manfaat serta tantangan dalam implementasi IoT di bidang kesehatan. Kemudian kita masuk ke manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Di satu sisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi tenaga medis mengenai penerapan dan potensi IoT dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan kesehatan. Pengetahuan ini tidak hanya membantu tenaga medis untuk mengoptimalkan pemantauan dan perawatan pasien, tetapi juga mendorong inovasi dalam pengembangan perangkat dan sistem medis yang lebih canggih. Di sisi lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penting bagi pengembang teknologi kesehatan dalam menciptakan solusi digital yang lebih terintegrasi dan aman. Selain itu, informasi yang diperoleh dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mendukung transformasi digital di sektor kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oke, terima kasih Farah atas informasi tentang tujuan dan manfaat. Di sini kita akan masuk ke arah kenapa kami mengambil penelitian dalam penyusunan kurikulum ya. Kalian sudah sangat berpengaruh terhadap hasil akhir yang disusun. Karena itu kami menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Metode ini salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian sosial maupun pendidikan. Karena metode ini melakukan penulisan untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu fenomena berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan tanpa harus melakukan statistik atau eksperimen langsung. Ini sebagai dengan tujuan dari karakter ilmiah yaitu untuk mengangkat sebuah topik macam permasalahan dan menjelaskan secara mendalam berdasarkan berbagai sumber bacaan seperti jurnal, artikel, buku, dan media terpercaya lainnya. Jadi pendekatan kami ambil lebih mengutamakan pemahaman, penafsiran, dan narasi, bukan angka ataupun data numerik. Dalam proses penulisan, kami terlebih dahulu menentukan menu utama apa yang kami ingin angkat. Setelah itu, kami memulai melakukan pencarian referensi atau studi pusaka yang relevan. Kami membaca berbagai sumber literatur, baik di internet, buku teks, maupun jurnal ilmiah. Dari situ, kami melakukan selanjutnya terhadap informasi yang paling sesuai dengan topik pembahasan kami. Setelah data terkumpul dan kami tidak langsung menjalankan mentah-mentah isi data tersebut, tapi kami melakukan proses parafrase, yaitu menyampaikan ulang informasi dengan kalimat kami sendiri dan tanpa mengubah makna aslinya. Hal ini penting supaya karya tulis ilmiah kami tetap orisinil dan tidak menggunakan unsur plagiat. Selain itu, kami juga melakukan analisis terhadap isi referensi. Misalnya, ketika ada pendapat editorial dari penulis tertentu, kami juga mengumpulkan dengan konteks masalah sedang yang dibahas. Jadi kami tidak mendeskripsikan saja, tapi ada unsur keterkaitan logis antara satu data dengan data lainnya. Proses dalam Proses penulisan ini kami lakukan secara bertahap, mulai dengan menyusun kerangka penulisan, menulis isi per bab, hingga menyusun kesimpulan. Selama proses tersebut, kami juga melakukan diskusi kelompok secara rutin agar hasil tulisan kami tetap konsisten dan sesuai dengan arah. Dengan tujuan metode ini, kami mengharapkan pembaca dapat mendapatkan informasi, tapi juga memahami dan merenungkan lebih dalam topik yang kami angkat. Karena kami menyatakan secara diskusi kualitatif, mungkin pembaca memahami konteks dan makna dari informasi yang disampaikan, bukan hanya kata atau grafik saja. Terakhir, kami juga sadar bahwa dalam dunia akademik, metode kualitatif memiliki kelebihan utama dalam menyampaikan ide atau pendapat subjektif, namun tetap ilmiah. Oleh karena itu, kami buat proses penelitian tetap berkembang dan dari karena tulisan ilmiah yang kami buat. Data yang kami ambil berasal dari berbagai sumber yang variabel, seperti artikel, berita resmi, dan buku pendidikan. Kami memilih data tersebut karena isinya mendukung secara langsung pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini. Misalnya, kalau kami membahas fenomena yang sedang terjadi di masyarakat,
maka kami cari data yang sesuai, baik itu berupa laporan pendapat ahli atau berupa riset sebelumnya. Akan kami adalah karena data tersebut menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan bisa dijadikan bukti pendukung dalam pejabat kami. Jika menggunakan asal mengambil informasi, tapi kami juga mempertimbangkan keakuratan, kelengkapan, dan keterkaitan dengan masalah yang kami bahas. Nah, untuk referensi yang kami yang kami ambil, kami pastikan semua berasal dari sumber yang dipercaya, seperti buku sekolah, konteks dari perusahaan, serta artikel dari media resmi. Kami sengaja tidak menggunakan sumber dari blog pribadi atau media sosial karena validitas informasi kami masih meragukan dan bisa dibilang bias. Tujuan kami mengambil referensi dari sumber terpercaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas tulisan agar pembaca tulisan bisa yakin bahwa data yang kami gunakan itu benar-benar dipertanggungjawabkan selain dengan referensi yang jelas dan valid, maka tetap kami diperlukan. Jadi, secara keseluruhan, kami sangat selektif dalam memilih data dan referensi pool. Kalian terus ini bukan tugas, tapi ada punya akademik yang baik menjadi bacaan yang bermanfaat. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah membacakan bab 3 sebelumnya. Dan saya akan membacakan hasil dan pembahasan di bab 4. Perkembangan IoT dalam kesehatan. IoT dalam bidang kesehatan telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan teknologi ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan yang efisien, serta perkembangan teknologi komunikasi dan sensor yang mendukung pengumpulan serta analisis data medis secara real-time. Ini adalah contoh gambar perkembangan IoT di seluruh dunia, mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2032. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa ukuran pasar IoT di sektor kesehatan semakin tahun semakin meningkat dan juga diperkirakan akan semakin meningkat di tahun berikutnya. Seiring dengan semakin luasnya adopsi teknologi digital, berbagai inovasi IoT mulai diterapkan, mulai dari sistem telemedicine dasar hingga pengintegrasian kecerdasan buatan AI, blockchain, dan analisis big data. Selanjutnya, di sini ada tabel inovasi IoT dalam kesehatan dari tahun ke tahun. Mulai dari pertama yaitu periode tahun 2000 sampai 2005 yaitu konsep telemedicine awal. Contoh implementasinya pilot project telemedicine di daerah terpencil. Selanjutnya ada tahun 2006 sampai 2010 yaitu integrasi sensor dan RFID. Contoh implementasinya sistem manajemen inventaris rumah sakit dengan RFID untuk pelacakan alat medis. Selanjutnya tahun 2011 sampai 2015 wearable device dan remote patient monitoring. Contoh implementasinya penggunaan smartwatch dan fitness tracker untuk monitoring detak jantung dan tekanan darah pasien. Selanjutnya tahun 2016 sampai 2019 yaitu aplikasi mobile dan cloud computing. Contoh implementasinya rekam medis elektronik atau EMR dengan integrasi mobile dan cloud di rumah sakit. Dan terakhir tahun 2020 sampai sekarang yaitu integrasi AI, blockchain, dan big data. Contoh implementasinya platform monitoring pasien berbasis AI yang mengintegrasi blockchain untuk keamanan data dan analisis big data untuk prediksi kondisi medis. Selanjutnya yaitu implementasi IoT dalam kesehatan. Yang pertama adalah pemantauan pasien jarak jauh, yang kedua adalah telemedicine dan konsultasi digital dengan teknologi IoT, yang ketiga adalah manajemen rumah sakit berbasis IoT, dan yang keempat adalah robot dan otomasi. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam penerapan IoT dalam kesehatan. Yang pertama, keamanan dan privasi data keamanan. Yang kedua adalah biaya implementasi yang tinggi penerapan IoT. Yang ketiga adalah kurangnya tenaga ahli. Yang keempat adalah regulasi dan standarisasi pemerintah. Dan selanjutnya adalah
perangkat IoT dalam sistem kesehatan. Selanjutnya, implementasi IoT dalam sistem kesehatan. Yang pertama, pemantauan pasien jarak jauh. Yang kedua, telemedicine dan konsultasi digital dengan teknologi IoT. Yang ketiga adalah manajemen rumah sakit berbasis IoT. Yang keempat adalah robot dan otomasi. Tantangan dan solusi dalam penerapan IoT dalam kesehatan. Yang pertama yaitu keamanan dan privasi data keamanan. Data pasien menjadi tantangan utama dalam penerapan IoT di kesehatan. Untuk mengatasi risiko kebocoran data, sistem enkripsi yang kuat dan teknologi blockchain mulai diadopsi. Dan biaya implementasi yang tinggi dalam penerapan IoT. Dalam sektor kesehatan memerlukan investasi besar. Pemerintah dan sektor swasta dapat berkolaborasi untuk menyediakan subsidi atau pembiayaan bagi rumah sakit dan klinik yang ingin mengadopsi teknologi ini. Yaitu selanjutnya, kurangnya tenaga ahli. Banyak tenaga medis yang belum familiar dengan IoT. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menyediakan pelatihan khusus agar tenaga medis dapat menggunakan teknologi secara optimal. Selanjutnya, regulasi dan standarisasi pemerintah. Perlu mempercepat regulasi untuk mendukung penerapan IoT dalam sektor kesehatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan etika medis. Dengan adanya solusi yang tepat, tantangan dalam implementasi IoT dapat diminimalisir sehingga teknologi ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu perangkat IoT dalam kesehatan. IoT telah merambah ke sektor kesehatan dengan membawa inovasi yang mengubah cara pengumpulan, pemantauan, dan analisis data medis secara real time. Baik, selanjutnya ada tabel yang menjelaskan contoh perangkat IoT dalam sistem kesehatan. Yang pertama, perangkat telemedicine. Contoh perangkatnya yaitu sistem konsultasi, aplikasi konsultasi berbasis smartphone. Yang kedua, wearable device. Contohnya, smartwatch, fitness tracker, sensor patch untuk pemantauan glukosa. Yang selanjutnya adalah perangkat implantable, yaitu pacemaker, continuous glucose monitoring yang tertanam, yaitu CGM. Selanjutnya, sistem monitoring jarak jauh. Contohnya, sensor lingkungan di rumah sakit, perangkat rumah pintar. Dan terakhir yaitu sistem manajemen aset medis, RFID, GPS, tracking device untuk pelacakan alat medis. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Internet of Things atau IoT dalam bidang kesehatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, meningkatkan pemantauan medis secara real time, serta mengoptimalkan sumber daya medis. Berbagai penerapan IoT dalam kesehatan seperti telemedicine, pemantauan pasien jarak jauh, dan smart hospital telah memberikan dampak positif yang signifikan. Namun, tantangan utama seperti keamanan data dan biaya implementasi serta kesiapan infrastruktur menjadi hambatan dalam teknologi ini. Selanjutnya yaitu saran, pengembangan regulasi yang lebih jelas terkait data pasien dalam sistem berbasis IoT. Selanjutnya ada peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi kesehatan guna mendukung implementasi IoT secara lebih luas. Selanjutnya, peningkatan pelatihan bagi tenaga medis agar lebih siap dalam mengadopsi teknologi berbasis IoT. Dan terakhir yaitu kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam mengembangkan solusi IoT yang lebih aman dan efisien dalam bidang kesehatan. Baik, dan terakhir yaitu ada beberapa sumber yang sudah kami ambil dan sudah kami kaji ulang supaya menjadikan artikel ini menjadi lengkap dan terstruktur. Terima kasih.